Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala taufiqil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan akan membahas masalah saya setelah membicarakan dari ini. Yang terhormat wakil kepala sekolah juga siswaan atau penyelenggara SMB yang kami hormati saudara dan rekan-rekan saya Purwokerto dan rekan-rekan semua yang saya terima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita masanya, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salam tak lupa saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para rasul dan sahabat dari pengikutnya yang insya Allah istiqomahnya benar. Sebelumnya dikatakan bacaan dan bacaan pada penjelasan ini terlebih dahulu. Untuk ayat yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan orang kesusahan, yang keempat materi dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama acara pada pagi hari ini dengan membaca bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh anak lokal satu dari kelas 12 kepada anak yang para pengusaha.
رب المشرق ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله Terima kasih kepada banyak Allah yang membacakan ayat secara benar. Semoga dengan membacakan ayat secara benar dapat menambah keberkahan sekaligus kelancaran pada hidup kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan bapak siswaan yang akan disampaikan oleh Ketua KNH SDI kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Mari yang saya hormati Mas Tony Pamungkas, Mas Rauf Said. Alhamdulillah, mohon maaf Mas, saya baru mengenal ya. Kira-kira menurut kalian Ustaz Raufik sama Mas Tony itu apa? Udahnya tua Ustaz Raufik ya, jiwanya juga kayaknya tua Ustaz Raufik. Mas Tony sama Ustaz Raufik ternyata tadi saya ngobrol itu lahiran di tahun yang sama ya. Mungkin beberapa pikirannya banyak Ustaz Raufik sehingga wajahnya ternyata lebih tua Ustaz Raufik lagi. Sebutnya lebih panjang Ustaz Raufik juga. Mas Tony sebenarnya ada kayaknya untuk lebih kerapian kita. Lahiran 77, bulannya sama Juni, cuma nasinya beda. Mas Tony di Jerman, saya juga sebenarnya di Jerman. Jadi Kauman, Usaha. Itu masalah. Ini asli Purwokerto Mas, asli Purwokerto. Beliau ke Jerman tadi baru saya paham ternyata sejak sebelum reformasi, berarti tahun berapa? Sebelum 98 ya Mas ya, berarti akhir 97 dia sudah di Jerman cukup lama sampai hari ini. Dan dari saya ngobrol ada rencana juga nanti balik ke sini. Bahkan kemarin nanti kalau ada kesempatan, kalau memungkinkan nanti akan mencari sekolah terbaik di Purwokerto. Kalau sekolah terbaik di Purwokerto kira-kira apa ya? Lagi, nggak apa-apa, jujur dari SMA 2 PTS-nya sebenarnya PTS-nya 2, tapi kayaknya bisa tidak masuk kayaknya di sini ya. Ustaz juga nggak mau pilih sekolah terbaiknya SMA 1, SMA 2, bahkan saking terbaiknya 1 libur, pasti baik libur 1 ya. Saya juga libur, kalau perlu cuma 1 libur. Tapi masalah ya, kita libur kemarin pandemi saja hampir 2 tahun ya. Ini sedikit banyak, tapi akan berpengaruh terhadap mindset kita, berpengaruh terhadap bahkan mungkin mindset kita untuk kemudian bisa membangun untuk bisa berpikir, mempunyai mindset yang baik. Bagaimana besok sih kalau tidak seperti Mas Tony ke Jerman, ya minimal asal hari ini kan gitu ya. Tapi saya yakin selama 2 tahun ini juga banyak di antara kalian yang tetap berusaha membangun diri, memotivasi diri, mungkin dengan membaca tetap ya, meskipun mungkin sekolahnya nggak maksimal Mas, ada yang tetap berusaha membaca, dan membaca itu tidak mesti buku.
Membaca tidak mesti buku ya, sungguh buku dibaca. Membaca bisa jadi peristiwa, membaca bisa jadi apa yang dilihat di depannya, dan itu kemudian bisa menjadi motivasi, bisa jadi itu yang akan menginspirasi. Mungkin ada di antara kalian yang mungkin juga kesulitan, ada hambatan di tangan untuk membangun konsep diri untuk ke depan bagaimana supaya lebih baik itu dari kesulitan. Karena manusia kita semuanya pasti seperti itu. Dalam konteks iman, yang namanya manusia suatu saat pasti butuh semangat buat ibadah. Suatu saat kalau lagi malas sih sebenarnya. Biasanya baru kasih, barunya pas ada subuh. Biasanya baru kasih ada subuh, barunya pas sudah bubar sama jamaah. Kadang kita suatu saat akan seperti level itu. Dalam konteks psikologi itu kita juga lagi semangat-semangatnya, suatu saat lagi mager, lagi males, lagi ngapa dan sebagainya. Itu semuanya manusiawi banget. Oleh karena itu mungkin hari ini mudah-mudahan juga nanti ada manfaatnya. Kita mau dan insya Allah orang yang sangat tepat untuk kemudian Anda memberikan motivasi. Sekali lagi motivasi yang paling bagus, motivasi yang paling kuat itu motivasi yang dibangun oleh diri kita sendiri. Satu lagi ya, motivasi yang paling bagus, paling kuat adalah motivasi yang dibangun oleh diri kita sendiri. Antum semuanya punya problem, punya masalah, punya halangan, punya rintangan untuk bisa berubah. Antum sendiri yang paling paham untuk kemudian mencari solusi dari problem-problem antum semua. Jadi seperti itu ya Mbak. Dan ini kita sifatnya yang membantu ya Alhamdulillah. Terima kasih Mas Tony. Ini di tengah sibuk beliau hari ini lagi mengisi di usul di UFP di beberapa perguruan tinggi. Masih sempat mampir ke Senayan Al-Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah, ini mudah-mudahan ini kita semuanya nanti bisa mengambil manfaat dari beliau, dan tolong nanti track bisa lebih kondusif. Ustaz malah justru kalau tidak ada yang duduk di belakang bisa maju ke depan, yang di sini diisi dulu. Jadi nanti kita anak dari yang bersandar ini menunjukkan masih muda semuanya. Anak muda bersandar itu biasanya indikator orang yang sudah tua, betul kan? Saya boleh kalau jika kamu tujuh anak muda panik akan mendengar bakso pesan sebulan dia anak muda yang kuat, tubuh kalian, tulang belulang kalian masih kuat, masih muda, gak usah ditopang dengan tembok maju ke depan. Kita tunjukkan antusiasme kita. Ini ada ilmu, mudah-mudahan bisa kita serahkan seperti itu ya. Terima kasih sudah merespon, sudah maju. Itu yang masih ada di pihak. Coba Ustaz tunjuk ini sama masyarakat. Yang pegang rambut, pegang di sini. Yang belakang masyarakat. Iya, silakan pindah dulu ke sini. Saya berharap semuanya nanti bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan pada kesempatan saya hari ini. Terima kasih. Sebelah kanan lagi, makanya cara naik kamu pindah sini. Ini masih kosong nih. Nah, gitu. Terima kasih. Nah, lagi terima kasih Mas. Nah, gitu dong, enggak kasusnya yang baik. Si doa, kemudian itu banyak beraksi. Yang tua aja kesana kemari kok beraksi aktivitas bersama. Jangan terlalu kita selalu menggerak ya. Itu mudah-mudahan apa yang bisa. Terima kasih sekali lagi dan mari kita ikuti dengan baik apa yang nanti disampaikan, dan sekali lagi harapan kita itu bisa membangun konsep diri kita masing-masing. Seperti itu, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC kita pada acara kali ini, Azizah Terkabir, atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa melanjutkan rangkaian acara pada acara kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Tony Pamungkas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk teman-teman semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, saya Fadila Anita Hartomo dari kelas 12 IPA 3. Insya Allah akan memandu sesi materi dan tanya jawab pada kesempatan kali ini. Saya harap semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan materi dari pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Tony Pamungkas. Berikut saya bacakan kurikulum dari beliau.
Nama beliau adalah Tony Pamungkas, Master of Science, lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1977. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1983 sampai 1989 beliau bersekolah di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Al Purwokerto dan melanjutkan di SMP Negeri 8 Purwokerto, kemudian di SMA Negeri 5 Purwokerto. Beliau melanjutkan studi lanjut di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 1998 sampai 1999 dan beliau melanjutkan studinya di Teknik Ekonomi pada tahun 1999 hingga tahun 2006. Riwayat pekerjaan beliau pernah mendidik di Universitas di Karawaci Indonesia dan internship di SAP Developer di Jerman. Selanjutnya beliau pernah internship di Health Consultant dan SAP Developer di Jerman. Dan pada tahun 2013 hingga sekarang beliau melanjutkan di SAP Software Engineer di Jerman. Beri tepuk tangan untuk dia. Mohon perhatiannya teman-teman. Saya tahu teman-teman di sini sudah tidak sabar untuk mendengarkan motivasi dari pembicara hebat kita ini. Mari kita sambut dengan meriah untuk pembicara kita pada hari ini. Bapak Tony Pamungkas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan yang terhormat Ustaz Rafiq, yang terhormat Ustaz Rafian dan guru-guru yang lain yang mencintai serta belajar ya, yang sangat anak-anak kami kelihatan tua anak-anak ini banyak. Ada dari sekalian SMA Al-Irsyad kelas 12. Siapa di antara kalian yang sudah memikirkan atau pastinya sudah memikirkan mau melanjutkan studi kemana atau mau ambil jurusan apa? Belum? Nanti saya bikin dua sesi ya. Yang pertama tentang sesi yang pertama saya bicara tentang lebih hubungannya dengan ini ya, untuk pulang studi kalian nanti di Jerman, dan kemudian sesi yang kedua sedikit motivasi nanti hubungannya dengan kalian nanti kalau mau meneruskan sekolah ini. Ada yang kalian sudah memikirkan untuk sekolah kemana nantinya setelah selesai SMA nanti? Ada yang pengen keluar negeri? Siap pengen mulai ke Jerman? Siapa namanya? Oscar. Baik, ini saya sedikit bercerita tentang kondisi terakhir kalau misalkan ini sebagai ini aja ya, karena kan mungkin ada kalian yang tertarik untuk sekolah luar negeri. Saya sedikit berbagi istilahnya kalau mau nanti teruskan ke sekolah khususnya di Jerman. Kendala-kendalanya apa? Karena sekarang ini kan banyak sekali
mungkin masuk juga ke SMA Linsa, biro-biro jasa yang menawarkan sekolah ke luar negeri mungkin, saya tidak tahu. Dan kadang-kadang mereka banyak menawarkan keuntungan, tetapi kadang tidak bercerita secara fair kendala-kendala yang ada di sana nanti. Okay. Kalau di kalau kuliah di Jerman nanti, kalau di Jerman itu mengenal sistem pendidikan dasarnya itu pendidikan itu 13 tahun. Sementara di Indonesia itu cuma 12 tahun. Sehingga biasanya anak-anak lulusan di luar Jerman atau di luar Eropa, mereka harus mengikuti penyetaraan 1 tahun untuk ikut istilahnya MTAS-nya sekolah SMA di Jerman. Itu nanti disesuaikan dengan lulusan yang kalian akan ambil di universitas. Misalkan mau ambil IT, berarti nanti ambil yang lulusannya di sekolah penyetaraan itu yang berhubungan dengan IT. Misalkan informasi. Kalau mau ambil kedokteran, berarti nanti pas penyetaraan SMA-nya ambil jurusan yang berhubungan dengan kedokteran, misalkan biologi atau itu sekitar 1 tahun, dan itu ada di berbagai kota, namanya student college. Tapi sebelum masuk ke sana, biasanya kita itu harus bahasa Jerman kita itu setara kalau terakhir M1. Jadi kalau di bahasa Jerman itu A1, A2, kemudian B1 dari 3 tingkat. Itu persyaratan untuk bisa mendaftar ke sekolah penyetaraan. Itu biasanya butuh waktu sekitar 6 bulan untuk sekolah bahasa. Sekitar 6 bulan. Terus ditambah katakanlah untuk sekolah penyetaraannya itu sekitar 1 tahun. Berarti total untuk persiapan saja minimal katakanlah 2 tahun, karena setengah tahunnya berikutnya ya persiapan ngurus visa, ngurus ini, ya. Kemudian untuk S1-nya itu kalau di sana itu sekitar 6 semester, dan termasuk dengan skripsi. Jurusannya di sana itu istilahnya kalau di sana itu nggak ada universitas favorit ya, semuanya itu sama. Kalau di sini kan katakanlah UI sama mana lah gitu ya, katakanlah bahkan di Papua umpamanya itu kan jauh sekali. Orang-orang banyak kalau ambil ujian larinya ke UI, ITB, mana-mana. Kalau di sana enggak. Walaupun sekolahnya itu mau di desa sekali itu standarnya sama dengan universitas yang ada di Bali misalnya. Itu nggak ada beda. Jadi kalau di tempat saya di Aachen, biasanya anak-anak itu kalau anak-anak Indonesia itu pada mungkin karena terobsesi dengan Pak Habibie ya, dia dulu kuliahnya di sana. Itu pada ngambil jurusan penerbangan teknik pembuatan pesawat. Oke. Di sana di Jerman itu ada, untuk sekarang ini sudah ada 3 program bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan campuran. Tetapi untuk S1 itu lebih banyak yang jurusan menawarkan bahasa Jerman. Untuk yang bahasa Inggris itu masih sangat sedikit. Tapi untuk S2 nanti ya, itu banyak yang jurusan bahasa Inggris. Dan nanti kalau untuk S2 itu banyak sekali tawaran beasiswa. Kalau nanti misalkan kalian mengambil S2, salah satunya dari Indonesia, dari PDP misalnya, dari Departemen Keuangan juga seperti itu. Kemudian ada juga program yang pencampuran bahasa Inggris dan bahasa Jerman, tapi ini agak susah ya, kalau masa susah karena kita harus membuktikan kita harus bisa bahasa 2 bahasa sekaligus ya, bahasa Inggrisnya harus dengan TOEFL, bahasa Jermannya
sertifikat bahasa Jerman. Oke. Ini saya nanti tadi di mana kalian bisa lihat, misalkan kalau seandainya kalian tertarik nantinya mau sekolah di sana, jurusan apa? Uniknya kalau di Jerman itu jurusannya itu banyak menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan dari dunia industri. Salah satunya misalkan adalah kalau kita lihat ya, sekarang ini kan zaman digital ya. Itu untuk misalkan digital bisnis atau digital marketing itu sudah menjadi jurusan yang tren di sana, dan itu universitas itu selalu aktual mengikuti perkembangan zaman. Terus misalkan kedokteran umpamanya, itu nggak perlu kedokteran yang istilahnya konvensional yang dipelajari gitu ya, tapi juga kayak kedokteran tapi digabung dengan misalkan IT-nya, karena nantinya ke depan itu istilahnya untuk kedokteran sendiri itu berhubungan dengan alat-alat yang menggunakan kekerasan buatan. Jadi tidak lagi konvensional dokter itu ngecek gitu ya, tapi dibantu dengan alat-alat yang berhubungan dengan kekerasan buatan. Oke, ini nanti bisa Anda lihat sendiri. Oke, salah satunya yang lain, kalian tahu SAP itu apa? Ada yang tahu? Itu adalah kebetulan saya sebagai konsultan SAP. Itu saya cerita zaman saya dulu kuliah, itu tidak ada universitas yang menawarkan sertifikasi SAP. Ya. Tetapi sekarang hampir setiap universitas yang ada di Jerman itu menawarkan sertifikasi SAP. Karena apa? Karena banyak sekali industri yang membutuhkan tenaga kerja yang bisa menguasai SAP. SAP itu adalah software yang mengurus kebutuhan akan perusahaan, penjualan, pembelian, Jadi yang ingin saya ceritakan di sini bahwasanya universitas di sana seperti saya bicarakan itu dia mengikuti perkembangan zaman, apa sih yang dimau oleh industri, apa yang dimau dari zaman itu dia mengikuti perkembangan. Jadi apa yang untuk belajar itu tidak mungkin bisa jadi tidak ada lagi. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Terus untuk misalnya itu seperti saya cerita ada tanda bukti kan sudah belajar bahasa itu minimal D1. Kemudian asuransi kesehatan karena nantinya kalian itu akan kuliah di sana, asuransinya juga harus di-cover, itu wajib. Kemudian yang lain adalah tanda bukti jaminan keuangan. Sekarang ini Jerman menerapkan kisaran 947 euro per bulan. Jadi mereka itu minta, oke saya minta satu tahun ada sekitar 10.000 euro itu ada bukti bahwasanya kita itu sekolah di sana. Ya. Per bulan nanti dalam 1 tahun ke depan itu akan diperpanjang bisa kita. Nanti bagi imigrasi kita malah tak hanya kalian dikirim duit sama orang tua kalian. Oke? So, sekarang kalau nanti selama kuliah di Jerman, ini keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kalian bisa kerja 20 jam seminggu. Kerja sambilan yang misalkan di restoran atau di mana lah ya. Kalau misalkan sekarang itu juga, kalau saya lihat teman-teman yang masih kuliah itu kalau kerja di apa namanya? Kayak jadi evaluator gitu loh, Facebook, Instagram itu, apa itu, gajinya juga lumayan, dan itu biasanya bisa memenuhi kebutuhan
bulanan kalian biasanya. Oke, kerja sampingan kadang-kala ini saya cerita dengan saya dulu, itu kalau di sana itu liburannya itu ada musim panas dan musim kalau musim panas itu 3 bulan, kalau musim dingin itu 2 bulan. Biasanya itu ada juga anak yang saya mau kerja kalau pas saya liburan aja, jadi full 3 bulan itu kerja, ada di BNB atau di mana. Biasanya dari 3 bulan itu untuk mahasiswa ya, itu mencukupi kebutuhan kalian selama 1 tahun misalnya. Karena biasanya gaji itu kalau kerja 1 bulan misalnya minimal 2.000-3.000 euro kan kemana ya. Apartemen di sana itu apartemen itu untuk mahasiswa harganya itu relatif murah, kisaran per bulan itu 150 euro, itu berarti berapa? 2 juta sekian ya, 2 juta sekian untuk apartemen. Tetapi kadang-kadang tergantung kota. Kalau kota-kota gede yang München, Berlin, Munich, Berlin itu untuk mendapatkan apartemen itu nggak gampang ya. Makanya kadang-kadang saya dulu itu saya nyari apartemen privat untuk umum, maksudnya bukan apartemen mahasiswa. Saya sewa 2 kamar sama teman saya, itu kita sharing bagi 2. Itu juga relatif murah, tidak punya. Soalnya kalau kita ngakali seperti itu lebih cepat dapat apartemen. Oke. Fasilitas kampus, kalau di sana itu perpustakaan itu bisa dibilang 24 jam. Jadi kita kalau mau belajar mau apa itu ada disediakan tempat khusus di sana. Kita nggak begitu repot untuk kalau misalkan mau belajar apa di sana, ya. Kegiatan kampus, sistem kuliah di sana itu nggak seperti di sini. Kuliahnya itu adalah menganalisa, dan sayangnya untuk anak Indonesia itu presentasi yang lulus di sana itu paling banter maksimal 30%. Jadi dari 10 orang paling 3 orang yang lulus. Karena di sana itu kuliahnya sistemnya analisa. Kalau saya dulu itu saya belajar untuk persiapan ujian itu 2 bulan sebelumnya. Jadi mungkin soalnya di sana itu kita boleh buka buku, boleh buka laptop gitu, tapi kadang-kadang itu nggak banyak membantu pada saat ujian. Karena kita tujuannya itu analisa, kita bagaimana bisa menganalisa suatu kasus. Jadi sebelum ujian itu biasanya kita itu banyak mengerjakan soal-soalnya di tahun sebelumnya. Tetapi profesor di sana atau asisten profesor itu siap membantu kita ya. Kalau kita butuh apa, waktu itu misalnya kita tinggal ketemu itu aja itu siap membantu kalau kita ada masalah. Itu enaknya di sana. Kendalanya lain adalah masalah yang paling banyak dihadapi kalau misalkan anak-anak lulusan SMA yang sama. Kalau saya alami dan sekarang ini adalah masalah kultur shock. Karena di sini mungkin terbiasa dengan mungkin ya ada pembantu di rumah, ya, semuanya disediakan sama orang tua. Di sana kalian harus sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri, ya. Kemudian belanja sendiri. Di sana itu semuanya serba terbuka, bebas, ya. Ya seperti di sini kita itu ada apa namanya batasan-batasan misalnya, ya. Di sana itu bebas. Tema LGBT contohnya, di sana itu
sesuatu yang bukan tabu lagi. Kalau di sini kan masih ini ya. Hal yang lain ini yang kadang-kala menjadi masalah buat teman-teman yang lulusan SMA adalah mereka itu tidak mandiri. Jadi mereka merasa di sana itu untuk bermandiri sekali. Kalian untuk mengambil kuliah saja itu kalian sendiri memutuskan apakah jurusan mana, mata kuliah yang sama mana saja, karena itu kalian sendiri yang menentukan. Bisa dalam satu semester misalkan kalian ambil satu mata kuliah, atau 2 mata kuliah, atau 10 mata kuliah sekalian, itu terserah. Jadi kita sendiri yang menentukan. Dan itu yang jadi masalah karena buat anak dari Indonesia ketika mereka mengambil kuliah di sana, mereka itu kurang mandiri dan mereka itu tak banyak bertanya kepada senior-senior atau anak-anak mahasiswa yang lebih senior. Ini gimana? Ini gimana? Nah, cerita pengalaman saya waktu pertama kuliah itu karena saya pernah mendapatkan banyak informasi. Saya lulus student college namanya atau penyetaraan SMA itu di musim panas. Sementara saya tadi itu mau masuk IT lulusan IT. Itu ada di musim dingin. Jadi akhirnya saya 1 semester menunggu lagi untuk bisa masuk ke jurusan IT. 1 semester terbuang. Ya. Kemudian kalian bisa bayangkan bahwasanya ketika kalian masuk sekolah, masuk ke universitas nanti, itu kalian bisa memahami bahasa yang dibicarakan sama profesor itu kan. Buat saya pribadi, saya membutuhkan waktu minimal 2 semester. Ketika saya semester 1 semester 2 itu mendengarkan profesor ngomong itu seperti apa ya? Ngobrol gitu aja, ngomong apa gitu nggak tahu gitu ya. Sama sekali nggak tahu. Karena nanti pas pada saat kalian masuk kuliah, kalian itu tidak sama dengan anak-anak Jerman sendiri, ya. Yang dimana mereka itu bahasa Jerman dan dengan buat kalian bahasa Indonesia istilahnya. Dan itu dia tak sama gitu. Dan kadang-kadang pada saat itu saya untuk memahami soalnya saya sedang bingung. Ini apa gitu ya? Kayak contoh misalkan rel kereta aku sama sekali. Totalnya itu tentang rel kereta. Bagaimana cara membuat pemrograman di rel kereta ini gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu bahasa itu wagon. Itu di wagon itu apa gitu? Apa itu gitu? Saya tanya ke yang pengujinya dia terakhir kata meja saya masih bingung itu apa gitu. Tanyain aja untuk mengerti soalnya juga nanti gimana bisa mengerjakan soalnya, ya itu problem karena kita menggunakan bahasa yang istilahnya bukan bahasa kita dan kalau boleh saya jujur bahasa Jerman itu kalau cara bacanya, cara penulisannya memang seperti bahasa Indonesia tetapi secara gramatik itu amat sangat susah jauh lebih susah dari bahasa Inggris ya jauh lebih susah dari bahasa Inggris. Oke. Kemudian hal yang lain ya yang mungkin juga pengalaman saya pada saat masuk kuliah itu kan kalau di sana itu ada istilahnya apa namanya kerja kelompok ya. Kalau di sana kuliah itu dari absen, kuliah di sana itu nggak ada absen. Terserah, kita mau masuk kuliah terserah, mau nggak masuk kuliah terserah, bebas. Jadi salah satu bentuk di sana kita tuh harus mandiri. Yang penting pada saat ujian kita tuh bisa mengerjakan ujian. Oke? Nah, terus biasanya kita ada tugas kelompok dan minggu. Dan kita itu disuruh cari orang untuk dalam satu kelompok. Semester pertama kedua, saya itu mencari karena saya tahu masalah saya di bahasa. Yang saya cari adalah teman-teman yang bahasa Jerman. Mau nggak mau jadi teman saya? Mau. Karena saat ini teman saya di sini. Kemudian di semester 3, saya merasa oke, saya bisa ini. Saya cari teman-teman Indonesia. Itu 5 orang. Itu kan kalau 1 semester kita kan 12 minggu ya. 12 minggu itu berarti 12 tugas. Di tugas pertama itu masih lengkap 5 orang. Itu
tugas kedua masih oke. Tugas ketiga, 4, 5, 1 itu kurang. Sampai akhirnya di tugas ke-10, 11, 12 itu tinggal sendiri yang mengerjakan. Itu terus terang cerita problem dengan teman-teman kita atau anak-anak yang ada di sana di Indonesia. Mereka itu tidak bisa misalnya gampang menyerah dengan kondisi yang ada gitu. Saya bilang orang di sana itu nggak gampang, bahkan kalau belajar dengan susah. Sedikit sekali yang saya lihat di sana. Tetapi bukan berarti itu nggak mungkin. Ya. Di sana itu tidak butuh anak-anak yang pintar. Zaman saya banyak teman-teman yang dari ITB, S1-nya ya, banyak yang dari IPB, tapi kadang-kadang mereka juga gagal. Problemnya di mana? Karena mereka itu tidak rajin. Di sana itu bukan butuh orang yang pintar, tapi butuh orang yang rajin. Jadi kalau saya dulu kuliah gitu ya, itu saya belajar di Uni. Jarak antara Uni dengan tempat sholat itu kadang kalau bolak-balik butuh waktu 1 jam. Ya, agak lumayan jauh. Jadi kadang-kadang saya itu ngakalinya itu terutama di musim dingin. Saya tidak musim panas, musim dingin dulu. Kalau musim panas itu waktu panasnya itu panjang. Jadi masuk zuhur itu sekitar jam 2 lah, jam setengah 2 itu zuhur. Asarnya itu jam 5 sore, maghribnya itu sekitar jam 10 malam. Jadi kalau musim panas itu enak buat sholat, karena biasanya pulang itu masih bisa lah sholat asarnya, nyandak misalnya. Tapi kalau di musim dingin itu jam 12 sudah masuk zuhur, jam 2 masuk asar, jam 4 sore masuk maghrib. Ini biasanya problem karena sholat zuhur asarnya harus cepat gitu loh. Itu biasanya saya kadang musim dingin yaitu di gang sholat, gang perpustakaan itu ya sholat aja gitu, karena waktunya mepet gitu kalau saya harus bolak-balik ke sholat. Tapi kok mereka orang di sana juga nggak peduli gitu, selama kita nggak mengganggu mereka, kegiatan kita nggak masalah gitu. Saya paling pakai sajadah itu sholat itu. Ya. Dan sekarang puasa itu masuk musim panas. Jadi kalau seumpama salah satu dari antara kalian misalkan memutuskan akan ke sana, gitu, misalnya puasa di sana saat ini sedang musim panas. Jadi buka puasa itu sekitar jam 10, isya itu jam 11.12. Terus sholat terawih lah, katakanlah selesai jam setengah 1 jam 1. Subuh masuk jam setengah 2 jam 2. Jadi itu kalau buat antara buka puasa dengan sahur itu banyak sekali. Jadi, tetapi kalau musim dingin itu enak. Jam 4 sore dan bahkan kalau sahur tadi itu udah buka puasa gitu kan. Karena maghribnya itu masuk kisaran jam 6 pagi. Jam 6 dan sekarang baru masuk subuh. Kalau mencari makanan-makanan yang halal, kalau sekarang sudah banyak sekali. Zaman saya dulu, misalnya untuk mencari daging yang halal, itu harus berjalan jauh, naik kereta atas sana. Kalau sekarang itu sudah banyak sekali makanan-makanan yang halal yang ditemui. Karena di sana jumlah muslim itu sudah sektornya meningkat, relatif lebih mudah. Nggak masalah dengan makanan halal. Di sana terutama kalau di kota-kota besar, kalau makan juga kayak aktif di masjid atau apa itu juga di sana bagus. Oke. Ini sedikit apa ya? Saya cerita kalau umpama misalkan kalian kerja di sana atau apa, kuliah di sana dan bekerja di sana, peluang untuk bekerja di sana. Nah, di Jerman sekarang ini kebutuhan tenaga kerja itu sangat tinggi sekali. Di
sana itu seperti piramida terbalik. Ya, orang-orang tua karena di sana kan jaminan kesehatan tinggi, jadi banyak sekali orang-orang tua yang hidupnya lama. Sementara anak-anak mudanya itu mereka itu malas nikah, ya, malas punya anak, sekali punya menikah dan punya anak, mereka nggak mau punya anak banyak, cuma satu lah, gitu ya. Tidak terjadi piramida terbalik. Sementara pemerintah atau negara itu harus mensubsidi pensiun dari orang-orang ini, dan juga kebutuhan tenaga kerja. Karena proyek-proyek di Jerman itu semakin banyak, ya, dan juga proyek-proyek internasional. Jadi lapangan pekerjaan itu luas, sementara tenaga ahlinya itu sedikit. Ya. Kalau zaman saya dulu, ya, selesai sekolah saya, selesai kuliah di sana, itu saya cuma dikasih bisa izin tinggal 1 bulan untuk saya misalnya berkemas-kemas barang apa-apa itu pulang. Tetapi sekarang kalau kalian selesai kuliah di sana nanti kalian dikasih kesempatan 18 bulan untuk mencari pekerjaan di sana. Ya, kalau seandainya 18 bulan kalian nggak dapat kerjaan, itu saya nggak tahu yang salah yang mana Pak lihatnya. Ya, itu 18 waktu yang sangat cukup untuk cari kerja. Itu berarti dulunya itu ya. Yang lain adalah kalau kalian memutuskan pulang selesai sekolah, ya, jalan sama pulang ke Indonesia, itu akan difasilitasi kepulangannya oleh pemerintah Jerman. Salah satunya, misalkan tiket gratis untuk pulang ke Indonesia, pengiriman barang-barang yang kalian punya, ya, ke Indonesia, dan kemudian biasanya 1 tahun atau bahkan sampai 2 tahun tergantung dari kerjaan apa yang kalian ada di Indonesia itu disubsidi. Di sana saya nggak tahu nominalnya pasti, tapi kisarannya cukup per bulan. Jadi pertanyaannya adalah, oke, kalian ini baru di Indonesia, kalian harus menyesuaikan dengan di Indonesia, dan gajinya itu pasti masih sedikit. Kalau mereka itu sedikit, bisa 500 ya, berarti sekitar 7,5 juta per bulan, sampai dengan 1-2 tahun. Oke? Oke. Hal yang lain kalau nanti ada pertanyaan kalian, mungkin saya sedikit ceritakan. Kan betul, kerja yang ada, ya, bukan hanya lulusan dari Jerman aja mereka, tetapi pemerintah Jerman juga memberikan peluang kepada anak-anak lulusan yang bukan dari Jerman, misalkan lulusan kalau kalian nanti ambil di ITB kursus atau apa, pengen mencari pekerjaan di Jerman, kalian itu dikasih kesempatan 6 bulan Jerman untuk cari kerjaan di sana. Dikasih waktu 6 bulan untuk cari kerjaan di sana, bukan lulusan dari Jerman. Yang lain di Jerman itu namanya buka. Jerman akan diterima di perusahaan Jerman dan melewati masa masa percobaan 6 bulan, otomatis sekarang mendapatkan namanya luka atau green card ya punya Amerika. Dan nanti setelah 5 tahun kalian mendapatkan permanent resident. Jadi istilahnya gampang banget, kalian itu mendapatkan izin tinggal di sana. Kalau memang kalian itu dibutuhkan di sana, istilahnya bisa bekerja di sana. Dan gaji di sana juga relatif tinggi, lumayan tergantung perusahaan apa yang kalian inginkan. Kalau misalkan tapi untuk IT, misalkan kayak saya, itu gajinya lebih dari itu kayak saya ya, lumayan Pak. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari lebih dari itu, bisa nabung dan lain-lain, atau kirim ke Indonesia orang tua. Oke, ada pertanyaan untuk yang tema kuliah di Jerman? Ada deh? Ada yang bertanya? Ya.
Mau bertanya, saya guru biologi, ya mau bertanya. Kira-kira selama di sana itu yang dirasakan gimana soal misalnya keamanan, ya. Selama di sana apakah keamanan saya nyaman? Gitu? Untuk keamanan itu insya Allah di sana aman, Pak. Aman sekali. Biasanya kalau misalkan ada demo-demo, terutama demo-demo yang berhubungan dengan misalnya istilahnya ada juga orang-orang nasionalis ya. Kalau di sana nasionalis itu dilarang. Karena nasionalis itu turunannya dari Hitler, menganggap Jerman itu negara paling hebat itu dilarang. Dan itu biasanya nanti akan dikasih tahu kalian jangan masuk modal. Tapi itu jarang sekali dan itu biasanya di kota-kota yang 1-2 kota. Tapi secara umum keamanan itu misalnya bagus. Jadi istilahnya ya kalau kita istilahnya dengan di sana itu kalau sampai masalahnya berantem misalnya itu siapa dulu yang ngumpul itu yang dengan urusan polisi gitu loh. Paling misalnya berantem itu tidak betul. Jadi istilahnya aman lah kita, nggak ada ini. Kamar ini. Oke, ada lain. Misalnya mungkin masa dulunya yang kami. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Putri dari 11 Bandung. Kalau saya bagaimana perjuangan dulu atau ini bisa masuk sekolah di Jerman. Terima kasih Pak. Karena saya berusaha dengan setidaknya itu motivasi. Saya bercerita bahwa saya tuh berangkat dari teknologi itu pada saat Krismon. Waktu saya berangkat itu dolar itu masih sekitar 2.000 rupiah. Sampai saya di sana itu dolar naik aja 10.000, 12.000, 15.000 sekian rupiah. Dan itu buat orang tua saya itu bermasalah. Problem rasanya untuk bisa kirim bulanan. Berbeda dengan yang dibutuhkan. Pada saat saya ambil sekolah bahasa, saya itu kerja untuk menutupi kebutuhan. Saya itu kerja di apa namanya cuci piring lah ya, cuci piring ya. Sudah selesai sekolah cuci piring gitu. Semester 1-2 itu saya kerja di hotel. Di hotel itu bersih-bersih kamar ya kan. Jadi itu satu nih biasanya saya kerja. Jadi sekitar 18-22 kamar lah bersihkan itu. Dan itu capeknya banget sampai. Istilahnya kalau saya pulang dari kerja itu nyawa masih terpindah di hotel. Itu banyak capeknya kita ambil. Harus tidur. Ya itulah salah satu perjuangannya. Kemudian alhamdulillah pada mulai masuk S2-nya, karena saya banyak berkomunikasi dengan profesor, dengan asisten profesor, saya mendapat tawaran untuk menjadi kerja dengan proyeknya profesor. Waktu itu saya bekerja di proyek di Google. Google masih belum saya sekarang. Jadi kita merumuskan algoritma atau
logika matematikanya, bagaimana cara menemukan informasi yang terbaik misalnya ketika orang itu mencari data Google. Kayak contohnya misalnya kalau kamu mencari SMA atau misalnya Purwokerto, itu bagaimana caranya Google itu bisa menunjukkan 10 link yang terbaik yang berhubungannya dengan SMA negeri Purwokerto, kayak gitu. Bukan yang istilahnya yang keluar SMA negeri SMA mau Aluset Purwokerto atau apa gitu. Itu salah satunya dulu masih gitu. Tapi pada intinya waktu itu saya jujur ada cerita, saya merasa bahwasanya berat sekali di sana, tidak gampang. Tetapi kalau kalian punya motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, ya apapun insya Allah ya segala yang ada itu pasti bisa dikerjakan lah, ya bisa diselesaikan. Sekolah yang tidak gampang, kuliah yang tidak gampang, terus saya juga dulu harus biaya kuliah sendiri, tidak dibantu dari orang tua. Dan saya juga pengennya seperti itu memang, ya tidak mau sampai repotkan orang tua istilahnya, itu. Jadi akhirnya alhamdulillah ya rezekinya bisa tetap dapat kerjaan, kemudian juga bisa bekerja dengan profesor seperti itu. Pertanyaan lain? Ini ada yang ini dan yang mana gitu mas? Oke, ini bisa lakukan sosialisasi dulu. Oke, saya kedua saya bicara tentang motivasi, ya, secara umum, ya harus untuk berhubungan dan kalau kalian mau seperti Jerman atau apa, ya motivasi secara umum. Okay. Tapi nanti akan saya cerita tentang bagaimana motivasi saya untuk sharing dengan kalian dengan menggunakan istilahnya semua permasalahan itu bisa kita hadapi dan soal. Oke, siapa yang di antara kalian istilahnya sudah memikirkan satu pengen jadi apa? Belum atau sudah? Ada cerita sedikit? Nggak apa-apa kita share. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Siapa namanya? Pak. Oke. Cerita apa? Jadi YouTuber. Makan sendiri dipanggil YouTuber. Kalau yang lainnya masih sudah siapa namanya? Sobro ya. Sobro. Pengen jadi apa? Belum pikiran mau jadi apa? Karena sih di dalam dari sini adalah pesanan pada sini. Alasannya kenapa? Ya, kita ada karena memang sudah bukan karena sendiri. Enggak. Kalau masalah gimana rasanya? Kenapa pengen jadi YouTuber? Apa?
Terus temanya mau apa? Main game sama review gitu. Udah punya sendiri ya. Terus ya, udah punya. Oke, tadi ada yang pengen jadi teknik sipil, Mas Sombro. Ya. Oke. Terus ada yang jadi youtuber. Ada dari wanita lain dan misalnya. Yang paling penting adalah mungkin kalian istilahnya melihat orang, ya contohnya di YouTube salah satunya ya. Kalian melihat itu orang-orang yang sudah jadi, ya orang-orang yang sudah sukses sendiri, ya seperti senator, benar ya misalkan ya, atau siapa yang terkenal kalau di YouTube di Indonesia, siapa? Dapat terjadi miliaran, tapi kalian jangan lupa, misalnya kalian jangan lupa bahwasanya sampai ke sana itu mereka itu bekerja keras, bukan instan istilahnya, dan mereka orang-orang yang istilahnya tahan. Saya yakin banyak sekali orang-orang yang seperti Kobo ya, orang-orang seperti Kobo. Tapi mereka berat dengan jalan. Karena apa? Karena mereka merasa berat banget deh, susah banget untuk jadi itu gitu. Ya, seperti itu. Sama seperti yang saya juga waktu kuliah di Jerman. Kenapa banyak sekali anak-anak Indonesia yang gagal kuliah di sana? Itu karena mereka merasa berat banget gitu sekolah di sana. Semester 1, semester 2, semester 3 masih bisa bertahan. Semester berikutnya pelan-pelan mereka putus asa dan pulang ke Indonesia, habis waktu, habis biaya, dan ternyata nggak selesai. Ya. Waktu dulu saya, ya, waktu itu saya tempel apa yang saya inginkan, saya tempel di buku-buku, jadi buku yang saya inginkan saya tempel di buku. Saya pengen apa, pengen apa. Saya pengen sekolah di luar negeri, saya pengen ini. Dan ketika saya berputus asa istilahnya ya, itu aja merasa capek dengan semuanya itu ya, itu aja. Kalian melihat dari buku itu, oh saya mau ini, saya harus bangkit lagi, saya harus serang lagi. Ya. Buku ini yang membantu saya tempel sekolah ke luar negeri, bisa ke negara ini, dan alhamdulillah semua yang saya tempelkan itu semuanya sudah tercapai. Ya ini memotivasi dari pokoknya kalian itu apa sih yang kalian inginkan dalam hidup kalian nanti. Betul kalian masih SMA kelas 3, tapi itu waktu berjalan sangat cepat. Nanti kalian masuk kuliah itu semuanya nggak terasa. Kalian itu sudah masuk ke dunia kerja. Ya, sekarang sudah memikirkan apa sih yang mau saya inginkan nanti ke depan. Ya, berbeda. Yang paling penting ketika kalian sudah memutuskan saya mau ini, ya pasti perencananya itu banyak. Saya yakin. Dan bagaimana kalian bisa memanajemen ketika kalian menghadapi kalian itu dalam waktu putus asa seperti itu. Oke. Memiliki rasa cinta yang besar. Maksud di sini adalah bagaimana kita bisa memanajemen secara jalan itu kan juga bagaimana kita itu pintar-pintar bersilaturahmi dengan teman kita, orang-orang di sekitar kita, ya. Jangan lupa kita itu istilahnya apa ya, membuat kesulitan gitu. Karena ya seperti di ajaran agama sendiri juga,
dengan bersilaturahmi, dengan banyak kenalan, itu akan membawa rezeki, gitu ya. Jadi pertanyaanlah rasa cinta gitu istilahnya kepada sesama. Itu istilahnya macam berantem gitu ya. Memiliki komitmen yang kuat. Ini seperti yang kita cerita, apa yang kalian inginkan itu kan harus ada komitmen yang kuat. Jangan yang yaudahlah kayaknya susah, yaudahlah kayaknya susah, yaudahlah kayaknya gampang. Jangan seperti itu. Komitmen kalian itu pokoknya sesusah apapun saya harus bisa. Apa yang tidak gampang itu saya pasti bisa. Saya harus katakan permasalahannya di mana, solusinya seperti apa. Ya, oke. Memiliki teman bergaul yang memotivasi. Ini saya cerita permasalahan yang ada anak sana. Salah satunya, dan itu saya juga merasakan karena juga pengalaman hidup saya dan juga bagaimana saya bergaul di sana. Yang akhirnya salah satunya itu adalah karena saya punya teman-teman yang memang dia juga punya semangat juangnya tinggi. Ya, saya jadi merasa terbawa. Dia itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi bukan untuk karena kiri atau apa, tapi untuk memotivasi diri. Teman saya bisa sampai ke kuliah, misalkan lulus dalam waktu cepat, itu termotivasi buat kita. Dan itu jadi yang teman. Ya, ketika teman-teman kita misalkan dia sukanya nongkrong atau main game atau apa gitu ya, itu jadi kita lama-lama terbawa juga. Yang motivasi kita tadinya mau ini, jadi akhirnya yang lain dan akhirnya bergaul lagi kita inginkan. Oke? Rajin membaca bacaan yang berkualitas. Istilahnya begini ya, seperti misalkan kalau misalkan kalau mau jadi YouTuber ya, itu ya baca-baca buku yang berhubungan dengan bagaimana sih biar jadi YouTuber, bagaimana biar punya follower yang banyak, dan kritiknya baca yang berhubungan dengan itu. Pengen jadi YouTuber misalkan tapi tidak pernah mau belajar bagaimana caranya menjadi YouTuber yang baik. Ya cuma gitu ya, masalah sombong, ya itu. Ya kalau saya istilahnya ya, karena saya tidak SAP itu ya, saya tadi selalu update dengan perkembangan di SAP, buku-buku SAP ya saya baca kayak ini karena selalu berkembang gitu loh. Kemudian yang terakhir yang paling penting juga adalah kita dia berdoa istilahnya ya, karena semua yang terjadi itu harus kita tawakal ya. Kita berusaha keras, tetapi kita juga harus berdoa dalam rumah, mungkin puasa dan demi ya, sholat dan dulu, sholat kita bisa menambah insya Allah semakin menambahkan motivasi kita untuk apa yang kita juga. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk masalah motivasi. Masih berada di mana salah satu di sini saya menanyakan kamu dari tugas sebenarnya kamu sudah bisa bekerja dan lain-lain ini dibahas sampai hampir semuanya meneruskan secara seluruh dan dibalik itu kan mungkin semua orang pada saat SMA atau kuliah pasti mengalami sebuah sesuatu yang dimana pada saat itu orang tersebut merasa frustasi dan gagal makanya apa sekolah dulu. Nah pada saat seperti itu kira-kira kamu berapa semua sistem yang terkuat menurut kalian apa saya bisa tapi itu dan bisa
Oke, saya bercerita pengalaman saya ya, yaitu waktu terutama di awal semester kuliah itu saya akui itu yang paling berat. Saya itu di Jerman, kemudian sudah bisa, saya harus kerja di bulan itu kerja kasar ya. Jadi kalau pertama itu sudah sampainya kita langsung. Kadang hari Seninnya itu saya 1 minggu. Hari Senin itu sudah tercapai ya. Oke, sebelumnya cerita ini deh. Sebelum saya sampai ke sana ya. Waktu pertama saya sampai sana ya, saya cerita ini untuk tidak memotivasi itu. Karena saya belum langsung dapat kerja kan sampai sana. Saya harus ikut, kalau masuk ke studi Korea itu penyetaraan itu kita harus ikut ujian bahasa. Dan di situ biasanya juga nggak sedikit anak-anak yang harus. Dan untuk mendaftarkan ujian itu saya bilang tidak gampang. Ya. Dan itu saya nggak bisa disamping dengan kerja selama itu bisa 2-3 bulan lah. Untuk mengangkati ya, tapi itu saya masih muda seperti katanya, misalnya masih kuat ya. Jadi kalau pagi itu ya, saya sarapan telur dua di bulan, satu pagi satu dan malam. Untuk memang saya biasanya banyak telur kulit karena waktu itu semuanya. Mungkin saya kasih tahu ya, di sana itu kuliah itu ada yang berbayar dan tidak berbayar, tapi sekolahnya semuanya rata-rata negeri. Sekolah yang berbayar sekarang di 7 euro sampai 10. Jadi contoh yang sebelah kiri yang berbayar, semester itu 1.500, sebelah kanan itu nggak berbayar. Maksud nggak berbayar itu kalian hanya membayar administrasi sekitar 250 euro per semester. Tetapi kalian nanti mendapatkan tiket gratis selama 1 semester itu pakai fasilitas umum. Transportasi umum, jadi bus, kereta dalam satu provinsi, misalnya provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Kalau untuk biaya itu ya, saya bilang relatif jauh lebih kurang di Jerman daripada di sini. Kalau saya bicara tentang biaya kuliah. Terus untuk bahasa, katakanlah kalau mengambil jurusan dari Jerman, biasanya kalau kalian selesai sekolah SMA nanti, ya kalian sudah cek atau di Purwokerto ada enggak? Tapi kalau di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya itu ada namanya studi institut. Ya, sebelum banyak biro-biro jasa juga menawarkan kalian bisa sekolah bahasa di sini. Di Purwokerto kayaknya juga ada. Tapi perlu diingat, biro jasa itu biasanya nggak murah. Kadang untuk biro jasa sendiri kadang bisa sampai puluhan ratusan juta. Mendingan kalau kalian tertarik, misalnya kalian diurus sendiri, jangan paling berjasa. Itu jadi institut lah namanya, untuk ambil sekolah bahasa dan ujian untuk mendapatkan sertifikat. Biasanya 1 semester. Biasanya tergantung, ada juga yang 3 bulan bisa lulus, tapi itu udah cukup hebat namanya. Tapi rata-rata 1 semester 6 bulan dan lama. Dari 1 tingkatan itu sudah ke 2 bulan. Oke. Terima kasih kepada para penanya. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan yang mulia. Kesimpulannya bakal saya ambil untuk sesi pertama, kuliah di Jerman itu banyak persiapan. Selain menyiapkan visa, biaya dan lain sebagainya, kita juga harus menyiapkan diri dan mental untuk di sana. Selanjutnya untuk kesimpulan sesi kedua, untuk mencapai sebuah impian, banyak tantangan yang akan dihadapi. Putus asa itu wajar, tapi kita harus selalu mengingat tujuan awal kita, sehingga kita bisa bangkit untuk meraih mimpi tersebut. Selain itu, kita harus memiliki cinta yang besar, komitmen yang kuat, mencari Tuhan yang mendukung, membaca bacaan yang berkualitas, dan meningkatkan ibadah,
sampai sebuah dunia. Oke, mungkin sekian sesi materi yang akan jawab kali ini. Terima kasih kepada Bapak Tony atas waktu pemaparan materi dari teman-teman semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC Azhar dan Terima. Terima kasih kepada saya yang telah mengambil acara pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak KS yang telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Semoga materi yang disampaikan lebih bermanfaat bagi kita semua rekannya. Diharapkan di pembuka acara dari pembuka. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan dan menyanyikan doa untuk saya berdoa Pak MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya baca ini karena selalu berkembang itu loh. Ada yang ada. Kemudian yang terakhir yang paling penting juga adalah kita ya berdoa istilahnya ya, karena semua yang terjadi itu harus kita tawakal ya. Kita berusaha keras, tetapi kita juga harus berdoa dalam rumah. Mungkin puasa sudah demi ya, sholat dan dulu, sholat yang bisa menambah insya Allah semakin menambahkan motivasi kita untuk merealisasikan kita. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk masalah motivasi. Saya berada di Manaslu Kesehatan di sini saya menanyakan kamu dari tugas sebenarnya kamu sudah bisa bekerja dan lain-lain ini dibahas sampai hampir semuanya meneruskan secara seluruh dan dibagi itu kan mungkin semua orang pada saat SMA kelas kuliah pasti mengalami sebuah sesuatu yang dimana pada saat itu orang tersebut merasa frustasi dan berdendam makanya apa masih orang berdendam. Nah pada saat seperti itu kira-kira beberapa posisi yang terkuat menurut kalian apa saya bisa tapi itu dan oke, kita pengalaman saya ya, yaitu waktu terutama di awal semester kuliah itu saya akui itu yang paling berat. Saya itu tidak kemudian sudah bisa, saya harus kerja di bulan itu kerja kasar ya. Jadi kalau pertama itu dan sampainya kita langsung. Kadang hari Seninnya itu saya satu minggu. Hari Senin itu sudah tercapai ya. Oke, kemudian cerita ini sebelum saya sampai ke sana ya. Waktu pertama saya sampai sana ya, saya cerita ini untuk tidak memotivasi itu. Karena saya belum langsung dapat kerja kan sampai sana. Saya harus ikut kalau masuk ke studi kolej itu penyetaraan itu kita harus ikut ujian bahasa. Dan di situ biasanya juga nggak sedikit anak-anak yang harus. Dan untuk mendaftarkan ujian itu saya bilang tidak gampang. Ya. Dan itu saya nggak bisa disamping dengan kerja selama itu bisa 2-3 bulan lah. Untuk mengangkat ya, tapi itu saya masih muda seperti kalian. Misalnya masih kuat ya. Jadi kalau pagi itu ya, saya sarapan telur 2 satu pagi satu dan malam. Untuk memang saya sudah banyak telur karena waktu itu semuanya. Mungkin saya kasih tahu ya, di sana itu kuliah itu ada yang berbayar dan tidak berbayar, tapi sekolahnya semuanya rata-rata negeri. Sekolah yang berbayar sekarang 5 per 7 euro sampai 10
Jadi contoh yang sebelah kiri yang berbayar, semester itu 4.500, yang sebelah kanan itu nggak berbayar. Maksud nggak berbayar itu kalian hanya membayar administrasi sekitar 250 euro per semester. Tetapi kalian nanti mendapatkan tiket gratis selama 1 semester itu pakai fasilitas umum, transportasi umum, jadi bus, kereta dalam satu provinsi, misalnya provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Kalau untuk biaya kuliah, bisa bilang relatif jauh lebih murah di Jerman daripada di sini. Kalau saya bicara soal biaya kuliah. Terus untuk bahasa, katakanlah kalau mengambil jurusan dari Jerman, biasanya kalau kalian selesai sekolah SMA nanti, ya kalian sudah dan atau di Purwokerto ada enggak? Tapi kalau di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya itu ada namanya Budi Institute. Ya, betul banyak biro-biro jasa yang juga menawarkan kalian bisa sekolah dan bahasa di sini. Di Purwokerto kayaknya juga ada. Tapi perlu diingat, biro jasa itu biasanya nggak murah. Karena untuk biro jasa sendiri kadang bisa sampai puluhan ratusan juta. Mendingan kalau kalian tertarik, misalnya kalian diurus sendiri, jangan paling berjasa. Itu jadi turis itu kan namanya untuk ambil sekolah bahasa dan ujian untuk mendapatkan sertifikat. Biasanya 1 semester. Biasanya tergantung, ada juga yang 3 bulan bisa lulus sampai itu dan super hebat namanya. Tapi rata-rata 1 semester 6 bulan berjalan. Jadi satu tingkatan itu biasanya ke 2 bulan, 2 bulan. Oke. Terima kasih kepada para penanya. Ada yang ingin bertanya? Yang mulia, untuk sesi pertama, kuliah di Jerman itu banyak persiapan. Selain menyiapkan visa, biaya yang bagus dan lain sebagainya, kita juga harus menyiapkan diri dan mental untuk di sana. Selanjutnya untuk kesimpulan sesi kedua, untuk mencapai sebuah impian, banyak tantangan yang akan dihadapi. Putus asa itu wajar, tapi kita harus selalu mengingat tujuan awal kita, sehingga kita bisa bangkit untuk meraih mimpi tersebut. Selain itu, kita harus memiliki cinta yang besar, komitmen yang kuat, mencari Tuhan yang mendukung, membaca bacaan yang berkualitas, dan meningkatkan ibadah sampai sebuah impian. Oke, mungkin sekian sesi materi yang akan menjawab kali ini. Terima kasih kepada Bapak Tony atas pemaparan materi yang dari teman-teman semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC Azhar dan Terima kasih kepada saya yang telah mengambil acara pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman KS yang menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua rekannya. Selanjutnya kita untuk acara dari penutupan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan dan doa untuk menutup. Saya berdoa Pak MC Bapak Ibu, maaf dan selamat datang bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.